Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa alaihi washabihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini, sampai detik ini, Allah masih beri kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berjumpa di YouTube dan juga di Instagram channel Bang Haji Ridwan. Dan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, detik ini, Allah diberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat. Tak lupa kita sampaikan salam dan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para pemirsa, subscribe, dan juga para fans, para guys, dan juga my bro. Alhamdulillah, ini tiba-tiba pada malam ini Abang membuat satu konten di YouTube dan di Instagram. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan. Hanya tanya jawab masalah hak kegaibani Allah, masalah penyakit, dan masalah sholawat dan lain-lain. Ya. Nah, Abang akan menjelaskan sedikit. Kalau ada yang bertanya, tolong langsung dipotong ya. Nah, nanti insya Allah malam Jumat kita akan berjumpa kembali. Jadi pada para pemirsa, Abang akan menjelaskan sedikit bagaimana rahasia ilmu Ustadz Ujang untuk melawan dukun-dukun santet. Apa rahasianya? Dan klarifikasinya, apakah benar atau tidak? Settingan atau bukan? Apakah settingan atau bukan? Ya, jawabannya gampang dan mudah sekali. Ya. Jadi dahulu zaman Abang juga di tim pemburu hantu, juga banyak pertanyaan seperti itu. Sehari 1000 fax yang masuk ke Production House Grageti. Dulu tim pemburu hantu 2003 sampai 2007. Sehari 1000 fax yang masuk, dan kita pilih yang mana yang benar-benar kena gangguan gaibnya itu parah, atau terus santetnya yang parah. Mau miskin, mau kaya, gitu. Pilih yang mana. Sampai kita mengobati juga. Di pembersihan, pengobatan, dan pemagaran. Jadi, tolong kalau ada yang bertanya, potong ya, jangan lupa. Nah, lalu, bahwa ilmunya Ustadz Ujang itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kan di dunia ini tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat kecuali Allah. Yang jago hanya ayam jago. Ya. Kenapa kok Allah memberikan kepada manusia
kepada Nabi mukjizat, kepada para wali karomah, kepada manusia biasa maunnah, Allah berikan kelebihan. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku mendapatkan mukjizat dari Nabi, berarti orang itu bukan stres lagi, tapi gila. Atau gila pangkat, atau ngaco ngomongnya. Ya. Karena mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk para nabi. Dari 25 nabi, disaring lagi oleh Allah menjadi 5 nabi. Rasulullah SAW termasuk. Dan Rasulullah SAW, baginda Rasulullah, nabi terakhir, nabi akhir zaman. Sudah tidak ada lagi yang mengaku nabi. Kalau ada yang mengaku nabi, yang bicara dengan nabi, Rasulullah SAW, atau menghadirkan nabi, ya berarti itu orang salah penafsiran, salah ilmunya, dan lain-lain. Kenapa Ustadz Ujang itu, yang Ujang, ilmunya bagaimana sih? Abang kenal beliau 20 tahun, tahun 2000, sekarang tahun 2020, 20 tahun. Zaman masih abang di tim pemburu hantu, tahun 2003-2007. Sudah kenal beliau. Ya. Jadi, dan abang juga pernah berkunjung ke rumahnya untuk abang ziarah di makam Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon, mampir, beliau suruh mampir, abang mampir, alhamdulillah beliau baik dan menerima dengan baik dan apa semua. Ya. Alhamdulillah. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumpas dukun-dukun santet. Kok abang belum? Banyak nih netizen bertanya, Bang, kapan collab dengan Ustadz Ujang untuk melawan dukun-dukun santet? Ya, insya Allah kita berencana, Allah yang menentukan. Ustadz Ujang baik sudah mengajak abang. Ya, kapan Bang Haji bisa? Silakan datang. Ya. Tapi ya, kebetulan ada bertanya dari Rudi Iswanto, kenapa Kang Ujang nggak ditemenin live? Sangat berbahaya, jauh sering dikeroyok katanya. Ya. Jawabannya mudah sekali dan gampang. Karena pertama, Ustadz Ujang berada di Cirebon. Dan juga ada orang-orang yang takut mendampingi beliau, ada yang berani. Ya, ada yang takut, ada yang berani. Ya. Mungkin kalau abang tinggalnya di Cirebon, dekat, mungkin hampir tiap hari. Ya kan? Karena Ustadz Ujang pun sendiri pun siap mati. Ya. Menjadi supranatural, spiritual, praktisi, melawan dukun-dukun santet itu sudah siap mati. Sama dengan abang yang mengobati orang kena guna-guna santet, teluh. Ada di YouTube abang, Bang Haji Ridwan Channel, lihat yang muntah darah dari muda hidung. Terus abang juga malamnya diserang. Itu taruhannya nyawa. Nah, kenapa Ustadz Ujang live sendiri, tidak ditemani? Ya, kalau ada yang mau bantuin Ustadz Ujang, silakan. Ustadz Ujang mah baik, silakan datang, silakan silaturahim. Makanya abang diundang, tapi karena abang lagi pembangunan Yayasan Maistalum dan Zikir Ridwan ini, ya, dan juga masih ada pasien-pasien yang belajar ilmu hikmah untuk menolong orang dari santet guna-guna teluh, masih sampai sekarang. Ya, nanti ini sebentar lagi juga abang ngajar, tadi 2 orang abang ajar. Ya. Nah, itu. Kalau ada ini ya, dari yang hadir dari mana aja yang hadir, Ya, silakan. yang hadir dari Syarif Hidayat, saya fan-nya Bang Haji dari Malaysia. Oh, katanya. terima kasih. Semoga berkah. Ada Ya. lagi dari Ababil, Palembang hadir Bang Wah, Haji. Ababil, semoga ilmunya bermanfaat ya. Kemarin Ababil
3 malam di sini berguru Dia ngomong, Al-Hikmah ya, Bang mudah-mudahan. Haji, pedang ada di Kalimantan gak kelihatan katanya. Oh, ya itu tuh. Coba di shoot dikit diambil. Ini diam. Ini shoot ke sana. Ya, Wah, itu masih ada ini Kalimantan. pedang Dari Kalimantannya. Komando Pertahanan Adat Pertahanan. Dayak Kalimantan. Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Ini dia. Ya. Mandau. Karena jujur, guru abang ya, Maijen, almarhum Maijen KT Budiman itu juga berguru, memegang ilmu Kalimantan, Bung. Bukan berguru, malah ya berguru dan memegang ilmu Kalimantan. Ya, kalau ilmu Kalimantan itu coba ambil di itu peti itu. Ini peti yang hitam nih. Yang ini nih ya, itu yang merah, nanti ada benang ketan merah. Ya itu. Ambil yang itu ya. Ya, jadi karena mungkin jalur dari guru abang sehingga orang Kalimantan dari Komando Dayak Persatuan Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan. Ya. Kalau ini ya, ini ada ini merah ya. Ini lambang Kalimantannya merah. Dan ini ada lambang mataharinya. Ini lambang matahari Kalimantannya. Ada dari Singapura hadir Bang, Piku. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Nah, ini lambang Kalimantannya ya. Jadi abang menghormati keluarga besar Dayak Komando Kalimantan Persatuan. Ya, ini katanya ini tahun 2007. Ya. Ya, ada yang bertanya dari Ilham Alwi. Bang Haji mau nanya, hikmah dan al-hikmah apa sama aja Bang Haji? Dan belajar ilmu hikmah susah nggak sih? Jadi belajar ilmu hikmah itu tidak susah, tidak susah, tapi juga susah gitu. Tidak susahnya apa? Kalau memang guru kita atau yang kita pelajari itu memberikan semua kunci-kuncinya. Ya. Kalau belajar dengan abang, subhanallah, alhamdulillah, 1 jam duduk di sini atau video call, insya Allah bisa buka praktek langsung. Dan abang kasih tahu kunci-kuncinya semua. Insya Allah, bukan sombong takabur, enggak. Ada Aldiansah, Pasuruan Guru. Ya, alhamdulillah. Ada dari Bagus Putra, Hmm. TNI Papua hadir. Ya. Mas Bagus. Ada Ya. dari Sulawesi Selatan Bang hadir, Muhammad Aswin Ya, Rusli. sama-sama. Dari Depok hadir, Bima Ardian. Ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau pertanyaannya Ya, dari TIJ fans. gua TJ. Ya. Fansnya Fans TJ, alhamdulillah. mau bertanya, bagaimana mau tahu kalau diri kita ada ilmu kebatinan hikmah katanya. Bagaimana kita mau tahu ilmu kita ada ilmu hikmat tidak? Mudah sekali jawabannya, yang simpel, singkat, padat, jelas. Sekarang saya tanya balik, pernah nggak belajar ilmu hikmah? Atau pernah nggak kita puasa atau zikir ayat-ayat Allah? Ya kalau pernah, ya insya Allah kita yakin, berani, tegas, ya insya Allah ada. Mana buktinya? Udah, kalau ada yang sakit, obatin, bacain. Kalau sembuh, itu. Terus kalau ada anjing tuh yang menyerang, giniin, mentalin, pakai ilmu hikmah dengan ayat Allah. Itu insya Allah, itu buktinya. Ya, ada lagi dari Akang Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gofur, mau nanya Bang Haji, kenapa ya kadang-kadang punggung saya itu terasa panas, itu kenapa ya Bang Haji? Punggung terasa panas. Ada beberapa macam kalau punggung panas. Ada yang memang kita digandulin oleh satu bangsa jin.
Ada juga memang panasnya itu dari kolesterol atau asam urat. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Mudah sekali. Saya ngasih yang mudah-mudah deh, yang gampang, yang bisa dicerna, yang bisa dilakukan semua orang. Mau muslim, non muslim bisa lakukan. Ya. kita baca aja, tahan nafas, baca Al-Ikhlas, ya. Kita cabut di sini. Baca Al-Ikhlas, tahan nafas. Cabut. Ini cabut. Al-Ikhlas, tahan nafas. Itu saja. Kalau untuk non muslim, yang mudah, baca juga dengan bacaan ya Allah, ya Jabar, ya Kohar, itu aja. Atau ya Jabar, ya Kohar, cabut. Ada anak murid saya indigo, orang Kristen, ya saya ajarkan. Ya sementara pakai bacaan Islam dulu, gitu. Bang Ya, itu Haji, dulu. ada dari Bima Ardian, dari Depok. Bang Haji, saya pernah belajar kebatinan, tapi guru saya sudah almarhum. Kiranya Bang Haji bisa dibersihkan nggak Bang Haji? Kebatinan, kalau kebatinannya yang bukan masukin jin ke dalam tubuh, ya itu mesti dibersihkan di ruqyah dulu. Kalau bukan yang masuk ke dalam tubuh, ilmu hikmahnya atau kebatinan, insya Allah bukan dibersihkan, tapi bisa dibimbing sama abang biar bisa menjadi lagi, ilmu hikmahnya bisa bermanfaat buat orang banyak dan untuk keluarga. Gitu, ya. Ya, ada lagi dari Komerat Parewa. Assalamualaikum Bang Haji. Jika kita jumpa orang berilmu hitam, badan rasanya panas dan dada sesak, apa doa yang harus dipakai untuk melindungi diri dari hawa yang dia timbulkan? Ya gini, kadang ada ilmu hitam, ini orang ini ilmu hitam si A, si B ilmu putih. Kadang ilmu putih dia agak kurang kuat, maka ilmu hitamnya agak tinggi, maka bentrok. Min dan plus, makanya ilmu putih yang dia pegang kalah kuat. Karena kurang zikir, kurang puasa atau apa dan lain-lain, bersolawat dan lain-lain. Maka itu bentrok panas. Nah, caranya bagaimana? Ya, mudah sekali. Dan kita yakin itu dulu. Kita langsung baca aja, tahan nafas. Ya, tahan nafas, nggak usah baca yang panjang-panjang deh, abang kasih taunya. Baca Al-Ikhlas aja 3 kali, tahan nafas, tarik. Baca, udah, keluarin, buang, atau tiup. Itu saja. Itu yang mudahnya. Masih banyak sih cara-cara lain, banyak. Ada Azof Prang. Ada pantangannya nggak Bang Haji belajar ilmu hikmah? Belajar ilmu hikmah itu karena ini ilmu Islam, karena ini ilmu yang memang ilmu putih. Oh, kalau ada yang bilang, emang ada bang ilmu hitam putih? Ada. Ya, ilmu hitam ya ilmu santet telu. Ilmu putih ya memang yang diamalkan buat kebaikan dan dengan ayat-ayat Allah atau ayat-ayat lain, gitu loh. Itu. Jadi itulah ilmu putih atau hitam. Nah, dan ada lagi arti dari ilmu hitam dan putih, kelakuannya yang hitam atau yang buruk, yang baik atau yang putih, gitu. Apa? Pantangannya. Oh, pantangannya biasanya tidak boleh berzina, minum alkohol, dan judi biasanya. Seperti itu ya kalau abang. Nah, jadi yang masih bujang-bujangan ini ya ditahanlah ya. Makanya sering-sering puasalah. Rasulullah menganjurkan kalau kita yang orang bujangan yang belajar ilmu itu sering-seringlah puasa untuk melawan hawa nafsu agar nafsu setan itu tidak dibuat maksiat. Ya, ada lagi. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Saya Bayu, asal Aceh. Bang, cara untuk mengatasi tempat yang dihuni jin fasik gimana Bang? Oh ya. Sebab murid bela diri saya diganggu jin fasik pas latihan di Ya, abang sering katakan di dalam YouTube tuh sering banget. Apalagi kalau malam Jumat, istiqomah malam Jumat, rutinan malam Jumat sholawat, tawasul dan lain-lain, abang suka berikan tanya jawab masalah ilmu untuk diberikan, abang ijazahkan. Nah, kalau abang mati, insya Allah mengalir terus dalam kubur. Ya kan, yang kita bawa mati cuma 3 amal ibadah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh dan soleh, atau anak yang soleh dan soleh. Jadi gini aja, buat sholat hajat, buatkan air dan garam,
baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas, ayat kursi 3 kali tahan nafas, tiupkan di air dan garam. Setelah itu, ya siramkan, cipratkan. Ya. Yang diganggu kasih minum. Itu aja, dari belakang keluar. Itu jalankan. Tapi harus yakin yang abang bilang tadi. Kalau nggak yakin dengan ayat Allah, percuma. Percuma, mendingan tidur aja. Gitu, ya. Ada dari Bagus Putra dari Papua Barat TNI. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Nih Mas Bagus, TNI Mau di tanya, Papua ya. apa ada murid Bang Haji yang di Surabaya kalau ada pulang dari Papua mau merapat Bang? Di Surabaya murid ada, ya nanti saling kontekan sama abang, ya nanti bisa tukar pikiran, bisa apa, nanti dari Surabaya ada. Ya, ada lagi dari Debbie. Maaf Bang Haji, ada persyaratan nggak buat belajar ke Bang Haji? Ya memang begini, abang tidak jual ayat, ingat ya, tidak jual ayat. Tapi abang ngobrol ilmu. Ilmu apa? Cara-caranya abang obrol kepada yang mau belajar. Ya, tidak jual ilmu. Tapi sekarang ini karena abang sedang pembangunan Yayasan Majlis Ta'lim dan Zikir Ridwan dan perguruan silat lahir dan batin, ya abang masih perlu dana untuk yang mau sedekah, yang mau dermawan, yang mau partisipasi untuk pembangunan Majlis Ta'lim dan Zikir abang. Baru kelar 75% lah. Silakan. Nanti bisa WhatsApp di abang, ya. Itu maharnya cuman mahar sedekah yayasan 1,5 juta. Sekarang begini kalau hitung-hitung dagang ya. Kamu belajar dengan abang 1,5 juta. Kalau dulu 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang belajar dengan abang cuma 1,5 juta. Ya. Kamu bisa ngobatin orang, keluarga kamu dan lain-lain. Ya. Kalau ada yang ngasih rezeki kepada kamu ngobatin, kamu terima. Ntar pulang modal juga kok. Satu, kamu berdapat ilmu. Kedua, kamu bersedekah dapat pahala, dapat ilmu, kan begitu. Tapi abang haramkan kepada murid abang amanat, jangan terima dari janda cantik maupun jelek maupun tua yang punya anak yatim. Abang amanat, jangan. Ingat, Awabil nih, ingat nih yang di Palembang. Ya Bil, ingat ya Bil. Dan juga di mana? Yang di Surabaya, yang di Malaysia, Singapura. Itu. Dan jangan terima dari uang orang yang benar-benar miskin. Miskin sama susah beda. Miskin sama susah beda. Miskin baju kering di badan, sehari makan sehari tidak, itu miskin. Dan tidak punya rumah, itu miskin. Tapi kalau masih punya rumah, masih ngekos, masih punya handphone, masih itu namanya susah atau sederhana, bukan miskin. Kalau mau ngasih, terima silahkan. Tidak pun tidak masalah. Itu. Ya, lagi dari Syarif Hidayat Malaysia. Bang Haji, nak tanya, bisa kak ilmu tanpa tirakat ditransfer jarak jauh? Bisa-bisa saja. Ya abang sudah nggak ke Malaysia 10 tahun lebih ya. Malaysia, Singapura, Brunei sudah 10 tahun. Sudah kangen dengan Malaysia, Singapura, Brunei karena COVID. Kalau tidak COVID, abang ke Singapura. Malaysia ada panggilan juga. Jadi bisa tidak bisa. Ya. Nanti tinggal ditransfer transfer ilmunya dengan ayat Allah atas izin Allah. Tinggal dikasih bacaannya. Udah jalankan. Jadi karena Allah ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Gitu ya. Ya, ada lagi dari GSM. Assalamualaikum Bang Haji. Berapa penontonnya itu? Dari 1.000, ada 1.000. IG berapa IG? Ada 76.600, 760. Ya, alhamdulillah. Ada dari Brebes hadir Mama Riyadi. Brebes bukan Brebes. Brebes. ya, yang nanya Baik. yang ini loh. Kalau dengerin lantunan ayat-ayat Al-Quran, badan merinding. Kenapa ya Bang Haji? Kenapa badan merinding? Berarti ada beberapa macam hal di badan kita, ada aura negatif atau ada malaikat yang hadir. Karena orang yang membaca Al-Quran itu disenangi oleh malaikat.
tapi dibenci oleh setan. Ingat tuh, disenangi oleh malaikat, dibenci oleh setan. Nah, yang sekarang yang hadir yang mana? Karena khodam itu dari ayat Allah. Alif, ba, ta, sa. Alif aja ada khodam malaikatnya Allah turunkan. Begitu. Ya, merinding. Ya, bagusnya jangan merinding, tapi menangis. Dan memohon kepada Allah dengan keberkahan. Ya, Suratul Quran. ada lagi dari Nur Hartama Ardriansa. Ya. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya, apa benar kalau kita berbuat yang niatnya bukan karena Allah, jin masuk ke tubuh kita? Ya. Sekarang kita niat yang bukan karena Allah. Niatnya apa dulu? Gitu. Kalau niat kita bukan karena Allah, berarti bukan jin lagi, setan. Udah setan yang masuk. Karena kita contoh gini, niat bukan karena Allah. Saya mau nolongin orang itu, ya, biar saya naik pangkat gitu kan. Atau saya bersedekah dengan ini, dengan uang, ya. Nah, itu setan yang menggoda, karena ada hati bisikan setan dan hati bisikan malaikat atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah makanya kita harus hati-hati gitu, ya. Dan setannya itu banyak, karena setan sudah bersumpah, ya Allah, aku akan goda hambamu sampai akhir kiamat, dan aku punya pangkat-pangkat untuk menggoda hambamu ya Allah, begitu sampai akhir kiamat. Ada yang godanya setan pangkatnya hansip, ada yang kopral, ada yang kapten, ada yang jenderal, ada yang rajanya jin, gitu. Ya. Ada Rizky Gumelar hadir. Wasun Black Leon hadir Bang. Ya, hadir namanya. Ya, ada lagi dari Cucu Soleh. Mau nanya Bang Haji, kenapa kalau nggak punya duit, kepala pusing, hati galau, coba terangkanlah. Gampang. Berarti duit, ya. Obatnya cuman duit kan. Fulus, mafi fulus, mangfus, ya kan. Duit. Kuncinya cuman satu. D-U-I-T kan, duit. D-U-I-T. Yaitu doa, usaha, iman, tawakal. Doa, usaha, iman, tawakal. Ya, nggak punya duit, pusing. Beli aja dulu Panadol merah, minum. Ya. Gitu. Tapi jalankan ya. Abang pernah dulu mau makan aja nih, besok nggak ada uang. Mau ngerokok, ngutang. Pernah susah. Ya, tapi sholat hajat, zikir sama Allah, mohon Allah datangkan rezeki yang kita tidak duga-duga. Ya, itu kuncinya ya. Ya, ada lagi dari Aris Munandar. Assalamualaikum Bang Koboy, katanya. Saya di Taiwan. Ya, Bang, Taiwan semoga sehat selalu. mau gabung, kira-kira alamatnya mana Bang? Saya mau tanya khasiat keris Luk 5 Bang. Kalau nanya keris-keris, abang kurang begitu pinter. Gitu. Tahu tapi belum pinter, belum jago kalau untuk keris ya. Ya, yang jago ya. Tapi Luk 5, kan masing-masing ada pamornya, ada ininya, ada apanya semua. Tapi kalau nanya al-hikmah, ilmu hikmah, ilmu syiah dan lain-lain, insyaallah. Ya, nanti abang kasih nomor WhatsApp abang, tanya sama abang ya. Kalau abang kadang-kadang itu bukan sombong, bukan apa. Kayak orang banggakan keris, orang sembah-sembah keris. Ya, udah gitu kerisnya keris mainan, keris palsu, ya abang pengokin gitu. Itu paham nggak? Nah, kayak keris ini, coba nih keluarin keris tuh, keris. Nah, pertanyaan keris ya. Semuanya ya. Ini dari Assalamualaikum Abang Da, dari Tuku Iqbal Johar, kopi sabar dulu katanya. Oh ya. Siap Adinda TJ. Ya. Nih ngopinya belum habis nih, tapi kopi Acehnya kagak dikirim-kirim nih. Gimana Sampai. ini? Ada lagi yang mau bertanya Bang. Semoga Dinda sukses selalu, sehat selalu. Kita dulu nih ngejelasin keris dulu. Sabar. Ya. Ada keris yang asli, ada keris yang bukan asli. Ya, jadi isian atau apa. Tapi bilangnya dapatnya dari gaib, dari jin, dari ini. Ya, abang bilang kalau jin tuh
nggak dagang keris gitu kan, mana ada jin dagang keris kan, jin dagang keris, dagang ini kan tidak ada gitu kan. Nah kayak begini kan, tuh terus nih ya kan, ini sarungnya, ini ya keris yang palsu, yang dibawa, yang buat nipu orang, bohongin orang bahwa dapatnya dari gaib atau apa gitu ya. Ya abang bilang ini keris isian dan bukan yang asli dari gaib, itu pemindahan dari gaib ya, keris mainan jadinya, tapi kayak seperti keris asli, tapi ini palsu ya kan. Jadi kita boleh percaya tapi tidak boleh kita yakinin, makanya kita pengokin begini tuh. Nah kita pengokin tuh gitu katanya. Nah ini sarungnya, ini ininya ya itu. Jadi jangan salah paham, bukan abang menghina adat budaya Jawa, Sunda yang megang keris. Wali Allah juga pegang keris semuanya ya, 9 wali. Tapi itu untuk budaya ya, hukum budaya, hukum adat, bukan hukum Islam. Tapi bukan salah juga, tidak. Para wali tidak menggunakan keris untuk digunakan berantem atau apa ya, tapi para wali untuk budaya, mengikuti budaya di Pulau Jawa, karena para wali datangnya dari luar negeri, dari Hadramut, dari India Belanda, dari ini, dari Cina juga datang semua ya. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi bedakan mana keris yang asli dan tidak, mesti tahu. Nah, makanya abang mau jual tuh keris buat pembangunan yayasan kan, Mestari itu yang keris lapis emas ya kan. Nah beda dengan keris yang main-mainan yang dijual di pasaran, yang buat menipu orang, bawa nih keris dapatnya dari gaib, dari ini gitu ya. Nah ini juga banyak ini yang keris ini tuh ya, bang pengok-pengokin tuh. Nah ya, biar paham ya, mana keris asli, mana keris mainan ya, mana keris bohongan gitu. Jadi abang pengen spiritual itu bahwa oh ini keris asli ya dari keraton, atau keris dari buatan ini ya gitu kan. Oh ini yang dijual di ini, yang di pasaran, atau ini yang palsu. Nah begitu ya, percaya boleh, percaya hablum minanas, yakin kepada Allah yakin, anu yakin, hakul yakin, hakikul yakin. Jadi harus tahu, percaya dengan keris hablum minanas, yakin pada Allah hablum minallah ya. Apalagi Ada yang minta nomor teleponnya ya. Bidol 00128 yang gedean ini kertasnya gede nih 08128 94 kali 68 08 128 128 9 kayak abang kan ada yang mau jual keris yang ini, coba itu buka pelan-pelan 2 3 ini, yang di kain putih nih 6 tutup dulu itu 8 yang didus ya. Gitu. Ini nomornya Bang Haji Ridwan. Bagi yang mau berkonsultasi bisa WA langsung ke sini. Ya. Silakan di screenshot semuanya. Nanti habis live juga dikasih tahu. Nah ini Tahu nah. keris yang aslinya nih mahal. Ini kelihatan nih, coba kelihatannya. Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini yang mau dijual, yang mau dibahkan keris keraton. Ya look 11 Nogososro, lapis emas 23 karat, sarungnya juga lapis emas. Nah, ini yang mau ya, ini niat sedekah untuk bangunan Majlis Talim dan Zikir Ar-Ridwan. Ini dari Mutabang dihibahkan. Dulu beli dari 10 tahun yang lalu. Ya, boleh dicek emasnya. Nah, gitu ya. Ini kalau bisa dibuka nih. Kalau ini pengok sayang. Oh, ini pengokin sayang kalau ini. Ada yang mau bertanya bang? Jadi niat belinya sedekah buat pembangunan yayasan gitu. Jadi dapat pahala, dapat juga keris. Nanya Pak. Ada lagi yang mau bertanya dari Ade Rivaldi. Assalamualaikum Bang Haji. Belajar melemahkan musuh tanpa menyentuh, apakah nunggu lama prosesnya Bang Haji? Enggak, prosesnya 1 jam. Kalau nggak bawel belajarnya ya
10 menit, 15 menit insya Allah. Ya kaku, mental atau apa gitu. Nangis aja dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukanya gini aja. Bismillah. Wah, ini tuh. Kalau ini kalau abang pengokin bisa. Cuman sayang kagak laku. Gitu ya. Nah itu. Dan ya. Ini ada emasnya di sini. Ini lapis emas masih tebal emasnya tuh. Ya, ini masih wangi. Ada pertanyaan apa? Nah, ini juga lapis emas sarungnya. Ya. Tuh. Jadi kalau ini abang pengokin sayang, bisa abang pengokin cuman sayang. Nggak laku dong. Yang buat pembangunan. Ada Vivi Paris hadir. Ya, Vivi Paris. Ada Artis Vivi Paris, semoga sukses, panjang umur, sehat selalu. ya Hmm. Aryan hadir. Oh, Aryan, jangan lupa malam Jumat. Malam Jumat Aryan ikut sholawatan lagi, jangan lupa ya. Biar sehat Ada selalu, sukses selalu. Danu. Ada yang bilang Hmm. kalau konsultasi bayar nggak katanya. Konsultasi itu Ya. yang nanya orang miskin apa orang susah apa orang kaya? Orang-orangan nih. Orang-orang sawah dong ini. Jadi begini ya, Bang jelasin ya. Mungkin di sini kelihatan ya. Ya, kelihatan. Kelihatan nih. Maaf, biaya konsultasi 300.000 per jam, bebas rokok. Gitu ya. Seandainya nih. Ini Abang untuk menyinggung orang-orang yang kaya tapi pelit. Orang yang kaya tapi pelit. Kita udah ngasih ilmu, udah ngobatin segala macam nyawa taruhan kita. Ya cuman, Bang, terima kasih ya Bang. Ikhlas ya Bang. Semoga Abang dapat pahala. Orang juga tahu. Ikhlas sama duit kan beda. Ntar Abang mau ngasih anak Abang pesantren, bagaimana? Bayaran. Terus bayar listrik gimana? Ya kan? Nah, terus bayar wifi, bayar juga karyawan dan lain-lain bagaimana? Ya kan? Gitu. Ya, ada yang bertanya dari Sirat Muat Purba. Bang Haji, saya mau tanya soal nikah dengan jin. Bisa bantu Oh. Bang Haji? Kan ada di YouTube Abang masalah nikah dengan jin. Nah, jinnya jin yang mana dulu? Kalau dengan jin muslim boleh. Karena apa? Ada riwayat Nabi Sulaiman menikah dengan anaknya Raja Jin Ratu Bilqis. Terus lagi Sultan Hasanuddin Banten nikah juga dengan jin anaknya. Kalau kita gen darah kita ini manusia lebih kuat daripada bangsa jin. Nah, itu makanya anaknya perempuan gitu. Anaknya perempuan, astagfirullahaladzim. Anaknya manusia gitu, bukan jin gitu ya. Tuh. Ya, dari Ujik Tenggaran. Assalamualaikum Bang Haji. Ya. Jenis jin atau khodam apakah yang suka mempengaruhi hasrat nafsu ke wanita? Mohon edukasinya. Oh. Terima kasih. Jadi kalau ada jin yang masuk ke badan kita atau yang hasrat ke wanita, ya berarti jinnya ya jin fasik atau jin kafir atau jin jelek. Itu hasrat ke wanita, ntar akhirnya kita merkosa orang, merkosa wanita, akhir kita berzina dan lain-lain. Itu namanya jinnya, hodam setan belek tuh, setan perlu dikepret gitu. Ustadz Ujang gitu ya. Jadi karena gini, bisikan hati itu ada dua, bisikan setan dan bisikan Allah atau malaikat. Maka di dalam bulan puasa, di bulan Ramadan, kita dianjurkan, kenapa? Melawan hawa nafsu. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, perang apa yang lebih hebat selain perang Badar? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nafsu apa? Ya nafsu setan, nafsu birahi, nafsu segala macam. Nah itu kita harus lawan. Itu ya. Kalau kita nggak bisa ngelawan, ya berarti kalah dengan setan. Gitu. Ya, ada lagi dari Aak Arafi. Assalamualaikum Bang Haji, Palembang hadir. Alhamdulillah. Mau tanya Bang, kenapa saya setiap punya firasat buruk setiap mau pergi atau kerja, kalau saya terusin kerja, firasat itu beneran terjadi? Apa yang ada di tas saya nih Bang? Ya. Jadi begini, ada Allah memberikan
Allah ya Rahman ya Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Allah memberikan satu petunjuk kepada kita, ya, satu petunjuk kepada kita bahwa petunjuk itu kalau yang baik datangnya dari Allah. Petunjuk yang tidak baik datangnya dari setan. Nah, maka abang sarankan, ya abang juga sering seperti itu, dan murid-murid dan anak. Kalau kita mau berangkat itu hati nggak enak, terus ada petunjuk nggak enak, hati nggak enak, mending kita jangan berangkat dulu sebentar. Kita baca sholawat, kita baca fatihah, kita mohon sama Allah perlindungan dan keselamatan. Baru kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seperti itu ya. Ya. Tunjuk dari Allah. Lagi dari Imam Alim Mubarak. Assalamualaikum Bang Haji. Apabila kita mempunyai suatu amalan yang dipuasai terus tidak sering kita wiridkan, pertanyaan saya, bagaimana caranya untuk memantapkan wirid itu? Ya, memantapkan ya harus kita wirid lagi. Kita harus istiqomahkan lagi. Terus harus kita rutinkan lagi dengan zikir, dengan dibaca terus, atau dengan puasain lagi atau apa gitu. Biar mantap lagi, biar tajam lagi. Kalau kata pisau harus diasah. Kalau kata handphone harus dicas. Kalau enggak ya baterainya lemot. Gitu. Apalagi kita berbuat maksiat, ya makin lama makin ini ilmu Allah kita lama lemah gitu ya. Ya, ada lagi dari Komara. Bang, kalau tiba-tiba di tempat usaha nemu paku kuning yang nggak biasa, pertanda apa Bang? Terima kasih Bang. Paku kuningnya yang ini bukan, yang lancip itu tuh warnanya kuning gitu, ya itu nggak apa-apa, itu nggak masalah. Kayak abang juga ada ini paku kuning yang kayak begini ya, paku kuningnya mungkin ini ya, ini seperti ini paku kuningnya nih ya, ada paku kuning, ada paku yang ada ayatnya atau tidak gitu ya, tidak apa-apa, itu nggak masalah ya, pegang aja, atau kalau memang kamu takut ya udah buang aja ke kali gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ada lagi. Ya, ada lagi dari Elvin Rizkia. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya, banyak orang bilang bisa dapat uang goib. Itu beneran apa bohongan Bang? Tolong banget. Nah begini, kemarin juga ada yang nanya kepada abang WhatsApp. Ya, ada satu kiai yang mengaku kiai lagi, bikin jelek nama kiai, bikin jelek nama ustadz ya. Abang berani tantang itu kiai. Ya, bukan nantang kiainya tapi nantang orangnya untuk membuktikan uang gaib atau uang balik atau uang harta karun ya. Karena abang dulu main begituan tahun 91, abang dengan guru abang, dengan tim abang. Nah, dulu pernah abang menipu orang, ya menipu orang untuk uang gaib, uang balik, uang harta karun, uang Soekarno lah. Yang harta Soekarno, harta itu bohong semua. Uang amanah, bohong semua. Ya, jadi jangan percaya. Apalagi yakin. Jangan. Tidak ada. Kerja yang benar, ibadah yang benar, sholat yang benar, sholawat, baca sholawat, puasa, zikir, insya Allah datangkan rezeki. Ya, itu harus seperti itu. Ya, jangan percaya. Kalau ada yang kemarin ada di YouTube ya, abang nggak perlu sebutin ya, kiai yang mengaku bisa uangnya cuma 47 juta terus bisa ngambil uang di bank lagi 100 juta, itu bohong semua, itu bohong. Kalau ada abang tantang buktiin ya, itu rahasianya dia punya dua rekening ya, punya dua rekening, yang satu 47 juta, yang satu 110 juta, yang diambil yang 110 juta diambil 100 juta. Paham tidak? Karena dia tidak live. Ya, tidak live, editan juga. Itu bohong, ya, itu permainan. Ya, jadi kunci kebohongannya di situ, bahwa dia punya buku dua. Yang satu 40 juta nih. Ini nomor bank saya, nomor urutan saya, antrian. Ini bank saya, ini ya. Buku bank saya 47 juta. Tapi dia tidak perlihatkan namanya di buku bank itu. Tidak perlihatkan namanya, ini nama saya. Kiai apa gitu, Kiai
kayak apa ya, atau kayak tipu atau apalah, Hong Jabar Hong ya, itu ya istilahnya. Harusnya dibuka namanya nih, kayak begini nih ya, istilahnya seandainya ini abang buka sekalian nih, kayak yayasan abang nih ya, nih buku cek ya, cek yayasan. Di sini ada nama Yayasan Majelis Talim dan Zikir Ar-Ridwan, nomor rekeningnya ada, paham? Ya, terus ini abang ambil kertas, ini nomor urutan abang di bank, ya, urutan abang di bank, abang, nah, sama begitu, dia tidak memperlihatkan seperti itu di bukunya itu, tidak memperlihatkan nama, jadi bisa aja yang buku yang pertama tadi bukan buku dia, nah tapi pas sampai ke depan customer service yang dikeluarkan buku bank yang nilainya lebih dari 100 juta, dan buku dia sendiri atau buku orang lain, atau buku dia sendiri yang tadi buku orang lain, paham ya? Terus baru ngambil uang, kecuali disut nama dia, terus di mana di customer service-nya ngambil uang juga nama dia, nama ini semua itu boleh. Oh tidak, bohong semua ya. Bang Haji, ada Bang Rey 212. Bang Haji, saya ponakannya Ustadz Somad, pemburu hantu yang di Kramat Jati, Ya. Cililitan. Ingat Oh, nggak ya. Bang Haji? Hah? Masih ingat nggak? Ya ingat, Ustadz Somad ingat. Ini fotonya tuh fotonya nih, pemburuan tuh, kasih lihat nih, pembukti nggak yang itu nanti itu rusak nggak itu? Nih lihat nih pemburuan tuh nih. Katakan nih Ustadz Somad, ini Ustadz Somad, Pak Riri, ini Bang Haji, Ustadz Sarip, Ustadz Aziz, nah, ini Ustadz Kosim, Ustadz Lukman, 11 orang nih. Haji Rofiuddin, ini ada 11 orang tim pemburu hantu yang mengaku tim pemburu asli ya, 11 orang, keluar satu, UGB keluar satu, jadi tinggal 10. Itu yang aslinya. Yang lain itu palsu atau muridnya. Palsu atau muridnya. Salam buat Ustadz Somad. Masih suka WhatsAppan juga kok, dan kan juga di Facebook. Semoga sehat selalu, sukses selalu. Ada? Ya, ada lagi Bang Haji. Apakah kalau melakukan sholat An-Nurij Zati tanpa ijazah bisa gila? Betulkah? By Ripto Wangon, Bayu Mas, Jawa Tengah. Sholat, Sholawat Nurizati. An-Nurij Jati ya. Nurizati enggak. Amalkan aja sholawat, nggak apa-apa. Nggak gila. Yang penting sholawat dengan kelakuannya benar. Sholawat dan kelakuannya benar. Jangan sholawat sama kelakuannya nggak benar, ya kan? Jadi gila benaran. Gitu. Ya, jadi Bang, ciri-ciri orang kena santet gimana Bang? Ciri-cirinya kena santet ya banyak sebetulnya. Banyak. Ya tentunya salah satunya yang disebut santet, teluh, guna-guna itu menyakiti. Nah, menyakiti atau merusak badan seseorang atau fisik atau rumah tangga atau usaha. Ciri-cirinya bagaimana? Ya, yang ciri-ciri yang harus kita pelajari ya memang seorang supranatural atau spiritual atau orang indigo gitu. Oh dia tahu nih kena guna-guna atau apa, dan itu bisa nanti dibuktikan dulu. Ya kalau di abang yang belajar hikmah untuk pengobatan guna-guna teluh yang suka abang posting tuh di Facebook, di Instagram dan di YouTube sengaja abang itu biar sekarang ini lagi marak dukun-dukun santet lagi pada keluar lagi nih, lagi pada macam-macam lagi gitu. Nah kita jadilah spiritual untuk keluarga kita dulu, untuk menolong keluarga kita dulu, baru orang lain, baru nusa bangsa dan agama begitu. Ya, ada lagi Bang, bolehkah berteman dengan bangsa lembut? Bangsa lelembut itu ada beberapa macam, ada lembut setan, siluman, ya, dedemit. Ya. Kalau bisa ya jangan. Bangsa lelembut kalau bisa kalau mau berteman dengan jin muslim boleh. Ya, boleh dengan jin muslim boleh. Jin muslim ya. Tapi kalau berteman dengan setan ya jangan.
Manusia setannya jangan kita temenin, apalagi setan beneran. Jelek. Manusia kadang ini ya, kadang manusia berhati setan, berhati jin. Kadang jin berhati manusia. Kadang jin lebih baik daripada manusia. Tapi manusia kadang lebih jahat daripada jin atau setan. Itu hati-hati. Ya, paham maksudnya ya, pepatahnya ya. Gitu. Jadi, Nah, ada lagi Bang Haji. Bahas dong apa sih rahasia ilmu Kang Ujang katanya. iya tadi apa yang nanya. Jadi rahasia ilmu Kang Ujang kembali kepada judul bahwa Kang Ujang itu pertama ya, amal ibadahnya kuat. Kang Ujang ini suka beramal tuh bersedekah, baik kepada fakir miskin, kepada kawan dan lain kepada orang susah. Ya, kedua, amal ibadah. Kedua, sholatnya rajin, tuh ilmunya tuh. Ketiga, sering mengamalkan sholawat, ya berpuasa. Nah itu ilmu-ilmunya Kang Ujang. Masih banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang lulusan dari pesantren-pesantren. Ya, tapi ada ilmu Kang Ujang yang istiqomahnya Kang Ujang ada. Yang istiqomah tuh rutinan pribadi. Kayak abang ada rutinan pribadi, itu ada. Ya, jadi Kang Ujang juga ada. Ya, cuman itu memang nggak abang buka rahasianya semua, karena takut melanggar kode etik gitu, membuka rahasia satu perusahaan, satu supranatural. Yang intinya ya jangan lupa kita habis sholat, ba'da sholat, dan sering sholat hajat, seringlah puasa Senin Kemis, atau puasa di awal bulan 3 hari, di akhir bulan 3 hari, itu sunnah Nabi. Perbanyaklah sholawat ya, dan abang nanti akan kirim sholawat abang untuk melindungi, menambah kekuatan kepada Ustadz Ujang atas izin Allah dan Rasulullah SAW. Ya, dengan sholawat abang nih, setelah live ini abang akan keluarkan sholawat abang, walaupun suara abang jelek, nggak kayak Ustadz Ujang ya. Nah, walaupun jelek, tapi Allah tidak pandang ya siapa yang baca sholawat, mau ganteng, mau jelek, mau muda, mau tua, ya yang Allah pandang apa yang dibacanya, gitu. Ya. Jadi jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Kalau baik ambil, yang jelek buang, gitu ya. Ya, ada lagi dari Dedi Irawan. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Selawatan yang mendatangkan rezeki apa Bang? Salawat yang mendatangkan rezeki gampang, mudah, pendek. Ya. Pertama tapi istighfar dulu, terus salawat. Salawatnya gampang, mudah, pendek. Yang suka kita baca di dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Itu aja. Yang mudahnya, yang gampangnya deh. Kalau yang abang kasih panjangnya bingung ntar. Ya. Ya, ada lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ya, ada lagi dari Entin Kartini, Bang Haji. Anak istri saya katanya kena guna-guna. Sama anak saya sakit-sakit terus. Katanya kena guna-guna. Orang benar nggak ya Bang? Itu kata orang pintar Bang. Ya gini, kan kalau katanya, kalau sesuatu apapun katanya belum tentu benar. Belum tentu benar. Sekarang kalau kata orang pintar, orang dukun spiritual itu ngomong kena guna-guna, kenapa tidak bisa ngobatin? Kenapa tidak bisa diobatin? Kalau ama spiritual itu atau spiritual itu, kalau nggak bisa ngobatin, ya jangan bilang kena guna-guna, ya kan? Kenapa? Masa ayat Allah kalah dengan ayat setan? Kan begitu, ya kan? Jangan nakut-nakutin orang semua penyakit dibilang kena guna-guna, jangan, nggak boleh. Saya pesan kepada spiritual, kepada spiritual saudara saya, adik saya, jangan sering-sering atau jangan melakukan penipuan-penipuan dengan mengatakan setiap pasien yang datang kena guna-guna. Jangan. Buktikan dulu kena guna-guna, itu harus ada bukti. Itu harus ada bukti. Contoh kayak di YouTube abang, ya. Kata orang kena guna-guna belum sembuh, belum ini. Bikinkan air, tes, atau muntah darah. Muntah dari hidung itu.
Itu dibuktikan bahwa oh ya benar nih guna-guna. Sekarang bagaimana cara solusi penyembuhannya? Begitu. Jangan kena guna-guna, orang diduitin melulu, bayarnya kagak. Sama juga bohong, juga nipu, gitu kan? Nah, itu ya. Ada? Ya, ada lagi dari Bambang SBG. Aceh, Sabang, Bang Haji. Ya Hayu ya Qayyum, asma Allah Subhanahu wa taala apa bisa untuk tenaga dalam? Bisa. Bisa. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azimu, ya Rabbal Alamin. Qayyumu yarzuqu ma yasha'ul quwa. Itu bisa buat kekuatan. Ya, bisa kekuatan, bisa penolak santet, bisa buat juga kekuatan dan kekebalan. Bisa. Cuman ada puasanya dan lain-lainnya. Ya. Nah, Ada lagi dari dari Vicky. IG ada gantian. Ada Rafai 204 dari Singapura Bang Haji. Saya Dari IG ya? Dari IG. Ya, oke. Saya kepengen belajar sabar Bang Haji. Hmm. Ada lagi Yubayun hadir. Apa pendapat Bang Haji dengan Rebo Wekasan? Bebasan apa? Kalau ingin belajar sabar, perbanyaklah puasa. Perbanyak puasa dan perbanyak istighfar dan perbanyaklah zikir. Itu belajar sabar kita. Ya, jangan sampai ini. Makanya Rasulullah yang abang bilang tadi, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, perang apa yang paling hebat selain perang Badar, yaitu perang melawan hawa nafsu, yaitu dengan kesabaran. Itu singkat. Ada lagi? Dia dari Rafai tadi mau belajar sama Bang Haji dari Singapura. Ya, nanti di ini nomor ini tadi ini kelihatan nggak? Kelihatan. Dan IG-nya kelihatan? oh IG-nya belum tulis. Spidol dulu. Enggak, 08128 94 kali 68 kelihatan ya. Iya. 08128 94 kali 68 silakan nanti, atau apa sih kalau IG DM? Iya, IG DM. DM aja ya. nanti insyaallah Bang balas ya. Nanti Abang balas insyaallah. Ada lagi Yang dari yang di Singapura, Malaysia, Brunei ada yang belajar ini. Tuh ada beberapa yang belajar. Ini sekarang 20 baru sisa yang belum belajar yang Abang ajarkan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari 20 orang. Kemarin sudah yang 30 orang ya. Ini bersedekah untuk pembangunan, alhamdulillah. Ya. ya dari Vicky Ahzani. Assalamualaikum. Ilmu hikmah bertentangan dengan tauhid enggak? Tidak. Tidak bertentangan, asalkan kita jangan maksiat kepada Allah. Yang bertentangan yang maksiat kepada Allah. Udah belajar ilmu hikmah, ya akhirnya juga bukan kita juga maksiat kepada Allah, itu bertentangan. Tapi yang disebut ilmu hikmah itu, arti hikmah itu hikmah dari apa yang kita pelajari ayat-ayat Allah itu. Ya, tidak bertentangan dengan tauhid. Tauhid ya tauhid, keimanan, keyakinan kepada Allah. Syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Itu ketauhidan, keimanan, akidah kita. Nah, ya, ini ilmu hikmah, ilmu syariat. Ilmu hikmah, ilmu syariat untuk menolong orang, untuk ngobatin dan lain-lain. Gitu ya. Ya. Ada lagi dari Doni Febrian. Assalamualaikum Pak Haji. Yang dimaksud kenalilah dirimu maka baru kenali Allah. Ya. Itu bagaimana Pak Haji ya Pak Haji? Ya, yang pernah Abang katakan itu pertanyaan yang bagus tapi sangat dalam. Ya, kalau dibahas mungkin panjang. Jadi, kenalilah diri kita maka kita akan kenal Allah. Tak kenal Allah maka Allah tak sayang. Itu namanya ilmu pengkajian diri dalam ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Ya, kita mengkaji diri kita ini siapa? Diri kita ini hamba yang dhaif, zalim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Ya, setiap hari kita melakukan dosa dan kesalahan kepada Allah. Maka kita harus mengaca bukan ngaca karena ganteng, karena apa? Karena cantik, tapi mengaca diri kita, siapa diri kita, apa yang kita perbuat pada hari ini, melakukan dosa apa, yaitu kita catat dosa sehari, tiap hari kita catat dosa kita, berkurang atau sudah bertambah. Kenalilah diri kita, maka kita akan mengenal Allah. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Begitu. Itu ilmu thariqah namanya. Ya, ada lagi di Rifan 26. Assalamualaikum Bang Haji. 5 menit lagi selesai ya. Karena Abang masih ada mau online, pengajaran online untuk di mana? Ini untuk di Lampung sama
Palembang. Ya, insya Allah. Ya, Bang Haji, Jepang hadir. Alhamdulillah Jepang. Alhamdulillah Mau tanya, sehat. Bang Haji, Ya. apa itu ilmu pancawarna tunggal sejati? Jadi gini, ilmu panca tunggal sejati, ilmu braja mukti, ilmu ini, itu semua ilmu adat. Ya, ilmu adat. Jadi ilmu adat. Kalau di Islam, ya ada ilmu adat, ilmu Islam. Ya, jadi perbedaannya itu cuman beda nama saja, tapi juga beda cara bacanya dan bacaannya juga beda. Ya, ilmu itu ilmu pancasona, batara karang dan lain-lain. Itu ya. Tapi kalau yang murni ayat-ayat Allah yang Islam itu ya ilmu hikmah dan ilmu sholawat gitu. Itu kalau ilmu itu ilmu adat. Ya. Ya, ada lagi dari Bang mau tanya, kalau saya mau belajar prosesnya lama nggak ya? Kalau yang datang ke rumah biasa prosesnya satu jam selesai. Kalau yang lewat online itu setengah jam, nggak lama belajarnya. Karena kunci-kuncinya yang akan abang berikan dan rahasia-rahasia spiritual, rahasia paranormal itu abang buka di situ untuk yang belajar ya, yang belajar. Jadi Ya. insya Allah bisa buka praktek langsung. Ada lagi dari Muhammad Faizal. Assalamualaikum Bang Haji, mau tanya, kalau pikiran linglung sama kayak ada bisikan di kepala, itu kenapa Bang Haji? Soalnya aneh banget, setiap baca sholawat hilang terus. Ya, jadi itu sudah terkena stres tingkat 1. Setiap manusia punya stres. Ya, ada bisikan, ada ini, terus kita linglung. Nah, saran abang, ya perbanyaklah membaca sholawat atau berzikir. Coba kamu mandi, baca surat Al-Ikhlas. Mandi ini baca Al-Ikhlas terus. Terus. Sama habis sholat baca surat Al-Ikhlas 7 kali tahan nafas. Itu lakukan itu ya. Kalau tidak nanti bisa kena stres gitu ya. Ya, ada lagi dari Irfan Erwin. Salam sedulur dari Malaysia. Sama-sama. Salam Bang Haji. Apa ilmu hikmah itu juga ada yang menggunakan khodam jin? Ilmu hikmah ada 2 macam. Ada ilmu hikmah yang menggunakan khodam jin. Ya. Bisa jin kafir, bisa jin muslim. Ada ilmu hikmah yang tidak menggunakan khodam jin, tapi malah menggunakan ayat-ayat Allah yang ada malaikatnya. Karena satu yang abang bilang tadi, alif aja ada malaikatnya. Ada malaikat dari Allah langsung. Alif, ba, ta itu ada. Nah ini ilmu hikmah yang kita menggunakan ayat-ayat Allah ini, mudah-mudahan Allah berikan khodam-khodam itu yang lebih baik ya, para malaikat dan lain-lain, bukan jin. Ada 2 macam. Hati-hati. Ya, ada lagi dari Al-Haza. Kalau kita nggak bisa ngaji Bang Haji, bisa nggak belajar ke Bang Haji? Kalau abang bukan nggak bisa ngajarin mengaji Al-Quran atau Iqra, bisa saja. Tapi di bidang abang, bidang spiritual atau bidang supranatural atau bidang pengobatan. Ya, kalau mau belajar, carilah guru yang dekat rumah kita, salah satu ustadz yang mengajar Al-Quran atau Iqra atau Jusama gitu ya. Kalau di abang bisa cuman waktunya abang. Karena bidang abang, dari gini, perhatikan, ada ulama ahli dakwah, ada ulama ahli kitab kuning mengajarkan fikih, kitab kuning dan tasawuf dan lain. Ada ulama ahli Quran, ya hafiz Quran dan mengajar Quran. Ada ulama ahli falakiyah, ilmu falak, hitung-hitungan falak. Ada ulama ahli hikmah. Nah abang di bidang hikmahnya, tapi bukan abang ulama atau kiai atau ustadz. Abang Bang Haji aja deh, Bang Haji Koboy gitu ya. Tuh, kalau dulu kan pemburuan tuh pakai sorban, pakai sekarang nggak mau, biasa aja santai. Tuh ya. Ya, satu lagi dari Rafka Hartanto. Assalamualaikum Bang Haji. Kodam ada berapa jenis ya? Dan jin muslim dan jin fasik apa bedanya? Gini, arti hodam itu pembantu. Hodama pembantu perempuan. Hodam itu bahasa Arab. Hodam pembantu laki atau pendamping. Hodama pembantu perempuan atau pendamping. Ya.
Jin fasik dan jin fasik itu jin yang jahat. Jin fasik disebutnya, atau jin jahat atau jin kafir. Ada jin muslim, ya yang jin Islam. Kan ada jin kafir dan jin muslim. Kenapa ada dua macam jin? Ya. Waktu Rasulullah SAW di Mekah itu sedang beliau mengaji di Masjid Jin. Kalau kalian berangkat umroh haji tahu ada Masjid Jin di situ di Mekah. Nah itu jin mendengarkan Rasulullah membaca Al-Quran. Saking merdunya, saking bagus, saking enaknya, sehingga jin muslim itu jin tadi itu masuk Islam. Makanya ada di Mekah Masjid Jin. Nah itu perbedaannya ya. Oke, Ya. cukup itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita live lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Dan yang mau bertanya nanti bisa di WhatsApp. Yang mau belajar ilmu hikmah juga untuk pengobatan guna-guna bisa nanti di abang WhatsApp atau nanti di IG ya. Ada kan di IG abang, tinggal buka, itu contoh-contohnya banyak. Semoga manfaat semuanya. Kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Semoga kita mendapatkan ridha Allah. Amin. Ya, itu saja. Kita baca sedikit doa. Ya, tinggal diaminkan. Mudah-mudahan saudaraku yang di luar negeri dimanapun Anda berada, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digabung segala hajat, ya, dan juga diberikan perlindungan oleh Allah, dan juga diberikan segala urusan yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanalu bil qulub wa tanfa'u bil qurab wa tudur bil awaid wa tunin rogoib wa asnalawati mi wa astasqa bil gumamu bi asil kalimi wa wasabbi fi kulli lamatin sunjada di kulli malumila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azaban nar. Wakina ajabanan wa sallallahu Muhammadin nabi ummi wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah bil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu alam gaib, solusi masalah Anda. Yayasan Majlis Taklim dan Zikir Ar-Ridwan.